Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Tema kita, kitalah umat yang istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin merasa istimewa, dihargai, dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan sendiri telah memilih kita menjadi umatnya. Dalam Ulangan 14 ayat 2 yang sudah kita baca, Tuhan menegaskan bahwa Israel adalah umat yang kudus dan istimewa di hadapannya. Sebagai orang percaya, kita juga telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup berbeda dari dunia ini. Namun, menjadi umat pilihan bukan hanya tentang status, tetapi juga tentang hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar 3 hal penting dari ayat ini. Pertama, identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Engkau telah dipilihnya dari segala bangsa di atas muka bumi. Tuhan memilih Israel bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa baca Ulangan 7 ayat 6-8. Hal yang sama juga berlaku bagi kita hari ini. Kita dipilih bukan berdasarkan kehebatan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus menegaskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang pertama, identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk hidup kudus. Sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kata kudus berarti dipisahkan untuk Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, yang berarti tidak bercampur dengan cara hidup dunia yang berdosa. Menjaga hati, pikiran, dan perbuatan agar berkenan kepada Tuhan. Menolak kompromi dengan dosa, dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam Imamat 11 ayat 44, Tuhan berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Kekudusan bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai umat kesayangan Tuhan. Untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tuhan tidak hanya memilih kita, tetapi juga mempercayakan misi penting kepada kita. Tanggung jawab kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjaga hidup kita tetap kudus sebagai teladan bagi dunia. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati di dalam gereja dan komunitas. Sebagai umat kesayangan Tuhan, kita harus menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dunia harus melihat perbedaan dalam hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Hidup kita seharusnya berbeda dari dunia ini, bukan karena kita lebih baik, tetapi karena Tuhan telah memilih kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami, Engkau menguduskan kami, dan Engkau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami, untuk kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam.